المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبركاته في دارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم عن جميع المسلمين. هذا وقد نزل الإله نعوده في الكتب بينها لنا بيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانة. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alim ulama para habaib terlebih khusus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang tiada terhingga dan tiada terbatas atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pada malam hari ini, kembali duduk bersama memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Nabi adalah terbaik makhluk dan terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Habib Sadiq bin Husain bin Hadi Al-Hamid, beliau berkata, sebaik-baik lidah adalah lidah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling baik. Jadi bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu bisa sama-sama memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Maulid Ad-Diya'ul Lami dikatakan, hadza wa qad nasara al-ilah nu'udahu fil qudsi bayyana lana tibayana. Di situ dikatakan, fahamilah, mengertilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensiarkan sifat-sifat kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab terdahulu dengan jelas. Jadi kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah ada di dalam kitab-kitab zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keagungan Rasulullah ini sudah hebat, ya kan? Keagungan Nabi Muhammad ini di zaman sebelum Rasulullah itu lahir ke alam dunia, maqam dan kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam itu sudah diketahui oleh semua kalangan. Semuanya sudah tahu kan? Bahkan dikatakan ketika Allah ini paling cemburu apabila Nabi Muhammad itu sedikit aja seakan-akan kayak direndahkan. Itu Allah paling cemburu. Allah itu paling tidak suka kalau ada nama Rasulullah, kedudukan Rasulullah itu disepelekan. Itu Allah paling tidak suka. Murka, pokoknya paling cemburu sudah. Kenapa? Karena orang yang paling Allah sayangi hanya Rasulullah. Sehingga ketika itu kamu waktu itu belajar sama Habib Abdullah bin Ahmad Mughadar, mungkin Ustaz seperti ingat aja masih membahas tentang sejarah penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi Nabiullah Adam itu setelah Allah ciptakan Nabiullah Adam berbentuk tanah liat, itu dibaringkan di samping jalan kelewatan malaikat itu ribuan tahun.
Jadi setiap hari mulai beisukan sampai kemarin pagi sore itu malaikat lewat, lewat. Di samping itu ada batang tubuh Nabi Adam yang terbuat dari tanah liat. Ini cerita Rasulullah. Ringkas cerita penciptaan Adam itu karena panjang lebar mengisahkan penciptaan tentang ciptaan Allah pada Nabi Adam karena panjang dan kisahnya. Jangan kalau mengisahkan karena ada bertambah pelajaran kita tentang kehebatan Rasulullah. Ringkas cerita, setelah Allah Subhanahu wa taala memasukkan roh ke dalam batang tubuh Nabi Adam pada lampu. Karena di dalam roh adalah titisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga batang tubuh yang terbuat dari tanah liat itu hancur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengikat kembali batang tubuh yang dari tanah liat itu dengan kalimat yang membawa nama Rasulullah, yaitu bisa disebut dengan kalimat syahadatain, yaitu dengan dua kalimat syahadat dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu yang diikat di sekeliling tanah liat tadi, maka dimasukkan roh, maka roh mampu bertahan di dalam. Setelah roh mampu bertahan di dalam, ini menceritakan kemuliaan Rasulullah dan cemburunya cemburunya Allah apabila baginda Nabi Muhammad itu disepelekan. Allah cemburu. Jadi kalau dia ingin Allah gembirakan hati Nabi, ingin Allah senangkan hati Rasulullah, maka ada mungkin Allah ada senang, pasti senang. Jadi kunci nak menyenangkan Allah, senangkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunci ingin menyenangkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, senangkan umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua ini orang yang paling dicintai Allah ke bawah adalah Nabi. Orang yang paling dicintai Nabi ke bawah adalah umat. Kalau orang yang paling dicintai Rasulullah ke atas itu Allah, tapi kalau ke bawah adalah umatnya. Orang yang menyentuh umat Nabi Muhammad itu mengatakan siapapun yang menyentuh kulit umatku, maka aku merasakan sentuhan tersebut. Apabila sentuhan tersebut adalah sentuhan rahmat dan kasih sayang, maka aku merasakan kasih sayang tersebut. Tapi apabila sentuhan tersebut sentuhan menyakiti, maka aku merasakan sakitnya sentuhan tersebut. Jadi tidak mengganggu umat Rasulullah sama mengganggu Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah paling sayang sama umatnya. Cemburu Rasulullah apabila umatnya disakiti. Cemburu Rasulullah apabila umatnya diganggu. Nah, maka dari itu kalau bisa jaga umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai ada yang tersakiti, sekalipun dia ahli maksiat. Walaupun dia orang ahli maksiat, jangan diganggu dan jangan disakiti. Yang kita khawatirkan Rasulullah merasakan sakitnya. Bukan dia. Kalau dia sakit silahkan. Ini kita hina silahkan. Ini kita caci maki silahkan. Yang kita hancurkan silahkan. Tidak apa-apa. Yang penting Rasulullah jangan sakit. Nah, yang kita takutkan ini janji Nabi menyakiti umatku sama menyakiti aku. Ada kisah lagi. Ketika Adam alaihissalam sudah dimasukkan roh dan Adam sudah mulai menghembuskan napasnya keluar dan masuk, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil para malaikat. Allah memandang Adam sudah ada bentuk tubuh Adam lagi, tapi Allah memandang Adam dengan pandangan kekasihnya. Jadi Allah sendiri memandang batang tubuh Nabi Allah Adam dengan pandangan Muhammadun Rasulullah. Karena ada lagi di pandangan Allah. Sehingga Allah memandang Adam dengan pandangan kasih sayang, maka Allah panggil malaikat, usjudu li Adam fasajadul malaikat. Hei kalian semua yang ada di langit, sujud kepada Adam. Maka sujud malaikat, karena malaikat tahu Allah memandang Adam dengan pandangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sujud malaikat menghargai baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di batang tubuh Adam. Pada menghargai tanah liat kan? Maka ketika itu dipanggil iblis, usjudu li Adam. Iblis, sujud kamu untuk Adam. Apa jawab iblis?
wa khalaqtani min nar. Dia ciptakan itu manusia berbaring itu dari tanah, dan dia ciptakan ulut dari api. Kemudian api disuruh menghargai tanah, maka ujar iblis enggan dan mau untuk sujud kepada siapa? Kepada Adam, karena engkau ciptakan dia dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api. Aku kan mau sujud, maka Allah marah, cemburu, karena pandangan Allah bukan Adam, tapi pandangan Allah Rasulullah. Pandangan iblis itu Adam. Seandainya pandangan iblis ini cerdas, memandang itu Rasulullah, kekasih yang sangat dicintai Allah, otomatis iblis sujud karena menghargai ini kekasih Allah. Tapi iblis kan tembus pandangnya, terhijab, sehingga iblis memandang itu Adam. Maka iblis kan mau sujud, karena iblis kan mau sujud, maka Allah timbul rasa cemburunya. Kekasihku, orang yang paling aku cintai, orang yang paling aku sayangi, disepelekan. Iblis dikatakan, alaika laknati, atas kalian wahai iblis, laknatku selama-lamanya, tidak ada terima obatku wahai iblis. Ujar iblis kembali, ya Allah, ulun tobat. Iblis hendak tobat, apa jawab Allah? Ada terima. Sekalipun engkau bersujud ribuan tahun untuk bertobat, aku sudah pernah menerima. Kenapa? Aku sakit hati kau telah mensepelekan kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersembunyi di balik batang tubuh Adam. Hati-hati kalau sudah ada Rasulullah, kebanyakan dari perempangan. Kalau sudah ada Rasulullah di balik seseorang, hati-hati. Kita mungkin melihatnya manusia biasa, tapi kalau ada Rasulullah di dalamnya, hati-hati. Cemburu Allah Ta'ala, kecemburuan Allah ini yang paling ditakuti. Kalau sudah Allah yang marah, kalau sudah Allah yang sayang, kalau kita apalagi ada artinya dia. Ini beri suginya ada berarti, ya. Ini beri ilmunya ada berarti. Ini beri rumah ada berarti. Kenapa? Karena Allah sudah ada suka kita. Jadi luar biasa ketika Allah suka dengan kita, maka jaga. Ketika Allah memberikan kita ini kehidupan, jaga. Yang perlu kita jaga kata peduli. Kalau kita disakiti, bisa kita menjaga. Kita umat Rasulullah, kita disakiti otomatis sama orang yang menyakiti kita, sama mereka menyakiti Rasulullah. Kita menyakiti orang lain, sama kita menyakiti Rasulullah. Tapi kalau kita disakiti, kita masih bisa menjaga. Kalau kita disakiti, masing-masing kita masih bisa menjaga. Kalau aku disakiti, aku tersinggung, otomatis Rasulullah tersinggung. Kasihan Rasulullah kalau tersinggung. Kalau begitu, aku hendak tersinggung. Aku disakiti, silahkan sakiti. Aku mau aja memaafkan. Aku mau aja mengikhlaskan. Supaya apa? Supaya Rasulullah jangan sakit. Ikhlaskan mereka yang mengganggu kita. Supaya Rasulullah jangan tersakit, jangan tersinggung, jangan mudah tersinggung dengan orang lain. Supaya Rasulullah SAW jangan sakit, jangan mudah merasa sakit ketika disakiti orang lain. Kenapa? Menjaga, karena batang tubuh kita ini salah satu magnet yang luar biasa kuat menyambung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mensakiti batang tubuh kita, disakiti orang, kemudian kita merasa sakit, merasa terhina, merasa tersinggung dan lain sebagainya, otomatis nyambung ke Rasulullah. Yang kita kali ini kita menyakiti orang lain. Biar mengganggu orang lain, biar tahulah orang lain bisa ikhlas dan ridho, biar tahu orang lain itu bisa ridho, biar sakiti. Kalau dia ada ridho, biar sakiti, otomatis Rasulullah tidak akan ridho. Kalau dia tidak ridho disakiti, otomatis Rasulullah sakit. Nah ini hati-hati. Kalau orang menyakiti kita, silahkan sakiti sebisa mungkin, kan masalah. Kita masih bisa mengendalikan dari orang yang memiliki hati bersih. Tapi kalau kita menyakiti orang lain, hati-hati jangan sampai menyakiti umat Rasulullah, karena magnetnya umat Rasulullah nyambung langsung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kan nasara ila ma'rutahu fil qutbi bayyana halana tibyana. Sudah jelas tentang kehebatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kisah di Nabiullah Adam. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, ini sandiwara Tuhan, ini sandiwara Allah. Karena Allah mengatakan akan ada nanti makhluk yang bernama manusia, al-insu, yang akan mengurus bumi
yang akan memelihara bumi, yang akan bertebaran di atas muka bumi sehingga bumi menjadi mulia, namanya insan, manusia. Sementara Allah tidak menciptakan manusia di atas punggung bumi saat itu, tapi Allah ciptakan manusia di dalam surga. Ya, apa cara sandiwara Allah untuk mengeluarkan daripada Nabiullah Adam agar turun ke bumi? Lalu Allah ulah sandiwara dengan cara ini, cara itu. Ini permainan Allah. Yang disalahkan Nabiullah Adam kepada berdosa, jangan. Nabi ada yang berdosa. Jadi sandiwara Allah sehingga Nabiullah Adam turun ke bumi, ratusan tahun terpisah antara Siti Hawa dan Nabiullah Adam, ratusan tahun terpisah. Setelah ratusan tahun berpisah, Nabiullah Adam mengatakan astaghfiru ya Allah, ulul tobat. Allah mengatakan belum. Ya Allah, ulul tobat. Allah katakan belum. Ya Allah, ulul tobat. Allah katakan belum. Kada pernah diterima tobat Adam. Putus asa begitu, bingung. Ya Adam, aku harus cari cara. Aku harus mencari sesuatu. Maka Nabiullah Adam berpikir. Setelah Nabiullah Adam berpikir, tiba-tiba Nabiullah Adam teringat di surga itu ada pintu utama. Tulisan di atasnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian ada tiang utama. Di tiang utama itu tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada singgasana utama. Tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada rumah terindah terbaik, jalannya tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga kemanapun mata terpandang, tertuju kemanapun pandangan kita di dalam surga, tidak terlepas dari kalimat tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Adam sadar Allah bersanding dengan Muhammad di dalam setiap kalimat. Otomatis Muhammad ini pasti hebat, pasti hebat. Aku kada tahu siapa Muhammad, aku kada kenal siapa Muhammad. Namun secara logika, ketika nama selalu bersanding di mana-mana, itu pasti orang terdekatnya. Kalau kayak itu sudah, aku coba ya Nabi Adam, coba. Ya Nabi Adam, ya Allah. Astagfirullah bihaqqi Muhammad. Aku bertobat dan memohon ampun kepadamu ya Allah dengan kebenaran Muhammad. Apa jawab Allah? Aku terima tobatmu, qad ghafartu lakum. Aku ampuni engkau. Ada alasan lagi. Karena esok ada aku ampuni setelah Allah mengucapkan engkau aku ampuni wahai Adam. Hanya Allah bertakwa. Di mana engkau tahu dengan nama Muhammad? Hanya Allah takut. Saking sayangnya Allah Rasulullah. Setelah diterima dulu hanya bertakut. Di mana Adam engkau tahu nama Muhammad? Seharusnya kan takut dulu. Kalau kita kan gitu. Kita duit ujian anok nyoroh, ya kan? Kita takutnya dulu. Di mana ikam kenal si anok? Siapa ininya? Keluarga ikam kan? Sepupu ikam kan gitu dulu. Hanya, oh iya kan, oh kayaknya juga. Rasulullah kada saking sayangnya orang Nabi Muhammad ketika ada berkata, ya Allah ampuni saya, tubtu ilallah, saya bertobat kepadamu ya Allah bihaqqi Muhammad dengan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah jawab ya, terima. Nyamannya. Setelah Allah terima, Nabiullah Adam sudah dianggap tidak bersalah, maka Allah mengatakan, di mana engkau kenal Muhammad wahai Adam? Maka Adam menjawab, di setiap sudut pandanganku ketika aku berada di dalam surga, tidak terlepas dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang aku lihat. Di sudut manapun selalu ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka aku berpikir, ya Allah, nama yang selalu bersanding denganmu berarti itu nama terindah, nama terbaik, dan nama orang yang sangat dekat dengan engkau. Maka aku coba untuk meminta ampun dengan namanya. Maka ya Allah, sedang kita ya ada mujur dengan namanya. Bila sudah urusan buat Muhammad, dosamu sebesar langit, aku ampuni. Dosamu memenuhi bumi, aku ampuni.
bahkan dosamu memenuhi alam semesta. Jika engkau membawa nama Muhammad kembali ke hadapanku, maka aku ampuni. Karena ketahuilah, tidak ada yang lebih besar cintaku kepada siapapun melebihi cintaku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita mengenal Rasulullah hanya setiap majelis taklim kita ceritakan Rasulullah. Ya, boleh kisah Nabi itu maksudnya. Yang mendengar aja lagi bosan teringat dalam kisah ada bosan-bosannya. Pokoknya masuk Allah sudah mengisahkan hayat orang ada tahun orang yang seperti Rasulullah yang kita ceritakan. Ini Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau kisah tentang kemuliaan Nabi Muhammad, siapa yang pantas? Nabi Muhammad ini orang yang suci, orang yang hebat, orang yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Kemudian kita memberikan mengisah Nabi Muhammad, menceritakan Nabi Muhammad. Pantas ada? Ya sebenarnya tidak pantas. Tapi dengan kita bercerita ini, kita berharap Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Kita berharap dapat syafaat Rasulullah dengan kita bercerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kehebatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti ada lagi satu kisah. Ya, terjadi di zaman Bani Israel. Jadi kita mengisahkan Nabi Muhammad kan, ya, dan kisah Nabi Muhammad, kisah Rasulullah ya. Ada seseorang yang bisa baca kitab Taurat, bisa, jadi bisa baca kitab Taurat. Ayat yang hadir pasti bisa baca Quran. Aku kan bisa gue. Ada lancar, jangan pernah bisa. Ada lancar, bisa sedikit-sedikit, tapi bisa. Ketika ada di Al-Quran tulisan Muhammad, dia pasti bilang tuh, ini tulisannya Muhammad. Jadi jangan berbeda kalau bisa, bukan kalau bisa, ada lancarnya itu master. Kalau ada bisa sama sekali itu kan ada, pasti bisa. Kenal dengan huruf-huruf Al-Quran. Nah setelah dia kenal dengan huruf Al-Quran, orang ini kenal dengan huruf-huruf Taurat, masih hidupnya, masih ada pernah baik merajalela kemaksiatannya sampai di kampung itu terkenal bahwa bila orang itu ahli maksiat ada pernah baik. Kalau pernah senyum itu berarti ada aja baiknya. Ini orangnya merangut takus, merangut takus siapa aja merangut bini merangut. Ada suatu baik, ada suasana yang tenang. Pokoknya ada kebaikan tadi Pak. Setelah ada kebaikan mati. Dia bayangkan aja, pikiran aja. Orang ini ada sesuatu baik, lawan orang saling harus serta dikulihi orang belum baik. Apa senyum-senyum perintah aja. Ayo, kira-kira kamu mati, ada yang akan mengalami takut. Mati orang ini angkat sama-sama jangan lempar. Enggak, dapat sampah. Bapak mengukur orang yang ahli maksiat. Allah Ta'ala mengatakan, hai Musa, cari hambaku di desa ini. Dia telah meninggal dunia, ketahuilah olehmu, dia adalah seorang kekasih yang sangat aku sayangi. Datang Nabi Musa mencari mana orangnya, dicari di sana. Adakah orang sini ulama yang mati? Ujar orang kampung, kan ada. Adakah di sini guru mati yang mati? Kan ada. Adakah di sini ahli ibadah yang mati? Kan ada. Adakah di sini orang yang taat yang mati? Kan ada. Di sini yang mati orang bajingan sekampung yang mati, yang ramai-ramai kami buang ke tempat sampah. Kalau kita membawa jangan Musa, datangi di sana. Datangi, setelah didatangi tepat ciri-cirinya ujar Nabi Musa, ini orang kekasih Allah. Ayo kita mandikan. Nabi Allah Musa langsung yang turun tangan memandi, membersihkan. Dan ahli maksiat, dan bayangkan ahli maksiat. Setelah dimandikan bersih, dibersihi oleh Nabi Allah Musa dan dikuburkan secara layaknya kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa bingung. Dan Nabi Musa sekampungan mendahakan ahli maksiat dilempar ke wadah sampah. Kok bisa Allah mendahakan itu kekasihnya? Dalam saat bingung Allah berwahyu kepada Nabi Musa. Hai Musa, ketahui, pernah suatu ketika Tuhan baku saat rame-rame bermaksiat berjalan di jalan, kemudian
kemudian dia melihat satu warakan. Warakan itu satu lembar kitab Taurat yang rabit. Bahasa Banjarnya rabit, bahasa Indonesia sobek, ya kan? Bahasa Jawa suwek. Mantap sudah. Ya, ya, mantap sudah yang benar artinya kalau gitu. Ini satu warakat, satu lembar kertas Taurat yang sobek, yang terjejer di tengah jalan. Orang ini saat bermaksiat melihat, oh kitab Taurat sudah biasa aja, ada Muhammad lebih, cuma ada tulisan, oh kasihan Ahmad akhir zaman, tertulis di situ nama Ahmad Nabi akhir zaman, berarti Rasulullah. Oh ada nama Ahmad, diambil, dilipat. Di kertas ini dilipat, setelah dilipat dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah, aku tak tega melihat ada tulisan Nabi akhir zaman yang namanya luar biasa terkenal, sampai ke penjuru langit namanya terkenal. Kalau diletakkan di bawah ada pantas, maka dilipat itu sobekan kertas Taurat, diangkat di atas. Setelah diangkat di atas, turun kembali melanjutkan aktivitasnya penuh dengan kemaksiatan sampai mati. Ujar Allah Ta'ala, ketahuilah, nama yang diagungkannya adalah nama kekasihku. Nama yang dimuliakannya adalah nama kekasihku. Nama yang diandangnya, diletakkannya di suatu tempat yang tinggi adalah nama kekasihku. Wahai Musa, maka malu aku jika tidak menjadikannya sebagai kekasihku juga. Maka ahli maksiat dijadikan oleh Allah sebagai kekasih Allah karena menghargai tulisan nama Muhammad. Ini tanda apa ini? Tanda kedudukan Rasulullah adalah sesuatu yang tinggi di sisi Allah. Kalau ada tinggi seperti itu, ada seperti itu Allah memperlakukan Nabi Muhammad. Nah, jadi biar bangga kalau bisa bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan selalu diberkahi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita bagi husnul khatimah, berjumpa dengan Rasulullah, berkumpul dan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya mujib as-sa'ilin allazina